Tolong nanti dipantau Pak Bupati, dinas UMKM-nya untuk bisa membantu memastikan bahwa pertumbuhan perekonomian di sini berjalan lebih sehat dengan adanya Jak Grosir ini. Dan kita tentu berharap harga di tempat ini setara dengan di Jakarta. Nanti Ketua sampaikan bahwa mungkin perlu lebih dari satu. Nanti Bu Sri dilihat sebaiknya seperti apa pengembangannya supaya seluruh kawasan di Kepulauan Seribu ini mendapatkan akses yang sama. Bila Jakarta bisa mewujudkan, maka kita mengirimkan harapan kepada semua warga Indonesia yang berada di pulau-pulau kecil di seluruh tanah air. Izinkan saya mengakhiri. Oke, assalamualaikum. Ini peranang saya peranang. Udah nyelok belum? Baru datang ini. Assalamualaikum. Hadirin dimohon berdiri dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Paling menarik dan kreatif Bapak Hasbullah dari Pulau Pramuka. Dan kategori selanjutnya untuk terbaik lomba perahu hias yang untuk eco-friendly atas nama Bapak Kastolani dari Pulau Tidung. Ya, tuan rumah ini ya. Iya. Dan Kita beralih untuk pendatang juga nih. Ada juara satu kompetisi foto underwater, ada Bapak Nelson dari Sulawesi Utara. Dan panorama pesisir, jadi Bapak Tri Sugiarto dari Jakarta. Dari Jakarta. Kita beralih selanjutnya. Nah, ini untuk bibit ikan hias. Ada Bapak Idaham dari nanti disebarkan. Selanjutnya adalah untuk bibit terumbu karang, ada Bapak Tobi. Nah, biar makin cantik bawah lautnya Jakarta. Siap. Selanjutnya. Dan yang selanjutnya adalah pemberian bibit pohon mangrove. Pada perwakilan masyarakat ada Bapak Indra. Insya Allah bisa menjaga pulau kita. Nah, ini untuk kartu Jak Grosir perwakilan masyarakat. Ada Bapak Abdul Rashid. Ya, ini perwakilan pedagang dari Kepulauan Seribu. Bismillah, semoga bisa dimaksimalkan. Dan kita ini selalu ketemu banyak masalah. Mereka sering mengatakan mengadu pada Tuhan, ya Allah saya banyak masalah. Saya dibalik, katakan pada masalah, saya punya Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan kita bilang sama Tuhan saya punya masalah, bilang pada masalah saya punya Tuhan. Karena itu akan selesai semua masalah apapun. Ini kita dorong, Bapak sekalian, kita dorong sama-sama bahwa kalau di Jakarta antara kawasan kepulauan dengan kawasan daratan bisa terjadi kesetaraan harga,
bisa menjamin kebutuhan, khususnya kebutuhan pangan bagi masyarakat di kepulauan, maka kita mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada seluruh Indonesia. Kalau di Jakarta saja terjadi ketimpangan harga yang tinggi antara daratan dan kepulauan, bagaimana kita bisa mengatakan kepada saudara-saudara kita yang berada di pelosok tanah air bahwa insya Allah nanti Indonesia akan memiliki kesetaraan. Karena itu di Jakarta ini menjadi penting sekali untuk kita wujudkan. Ini satu yang kesekian kalinya dimulai di Jakarta. 28 Oktober itu 31 diungkapkan di situ. Pertama, kita mengatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, ya. Satu bahasa. Itu kita ungkapkan. Tahun 45 kita mengatakan satu negara. Sudah jadi satu negara, tapi belum satu teritori. Kemudian Juanda mendeklarasikan tahun 57 bahwa kita menjadi satu teritori. Satu teritori baru diakui tahun 82. Panjang itu perjuangannya. Jadi kita kemudian menjadi sebuah wilayah yang lautnya pun diakui sebagai teritori kita. Itu satu yang kelima. Hari ini di Pulau Tidung, Jakarta memulai kita memiliki satu kesatuan harga pangan-pangan yang ada di Jakarta. Ini yang ke-6 kalinya kita mulai di Jakarta. Itu semua simpulnya di Jakarta. Jadi kita melihat suasana persatuan dulu dibangun dengan gagasan. Kemudian kita terjemahkan dalam bentuk negara, diterjemahkan dalam bentuk kawasan. Sekarang diterjemahkan dalam bentuk satu perekonomian. Dan satu perekonomian itu wujud paling gampangnya adalah bagaimana kedekatan itu terjadi. Bila kita melihat potret Indonesia dengan menggunakan ukuran atau peta Indonesia, ukurannya bukan menggunakan ukuran kilometer sebagai penentu jarak. Jadi sekian kilometer diterjemahkan dalam 1 mili 1 senti. Tapi coba gunakan ongkos kirim, Pak. Ongkos kirim sebagai dasar penyusunan peta, maka mendadak bentuknya Indonesia berubah total. Berubah total. Mendadak Jakarta dengan Singapura jaraknya dekat sekali, tapi Jakarta dengan Cilacap jadi jauh sekali. Jakarta dengan Ciamis jauh sekali. Sekarang kita lihat Jakarta saja. Bila jarak di dalam provinsi ini tidak dilihat petanya, itu tidak dibuat dari kilometer tapi dari ongkos kirim, maka mendadak Kepulauan Seribu itu jauhnya luar biasa. Karena biayanya yang amat mahal. Hadirnya Jak Grosir di tempat ini mengembalikan peta itu menjadi berdekatan lagi. Jadi saya ingin sampaikan, ini melampaui soal mendirikan bangunan. Saya sering mengatakan itu mendirikan bangunan itu karya di ujung. Di belakangnya harus ada gagasan besarnya apa? Gagasannya adalah membuat kesatuan, perasaan terintegrasi. That's the idea. Narasinya kita satu masyarakat, kita satu kota, satu provinsi yang tersambungkan wujudnya. Nah, ini ada Jak Grosir di tempat ini. Jadi saya berterima kasih sekali pada teman-teman yang bekerja, yang memberikan sambutan tadi Pak Dirut. Tapi saya tahu yang bekerja di belakangnya ada begitu banyak orang. Kita beri tepuk tangan buat semua teman-teman yang bekerja mewujudkan ini semua. Dan saya berharap nanti ekosistem di sini tumbuh dengan sehat. Tolong nanti dipantau Pak Bupati, dinas UMKM-nya untuk bisa membantu memastikan bahwa pertumbuhan perekonomian di sini berjalan lebih sehat dengan adanya Jak Grosir ini. Dan kita tentu berharap
harga di tempat ini setara dengan di Jakarta. Nanti ketua sampaikan bahwa mungkin perlu lebih dari satu. Nanti Bu Sri dilihat sebaiknya seperti apa pengembangannya supaya seluruh kawasan di Kepulauan Seribu ini mendapatkan akses yang sama. Bila Jakarta bisa mewujudkan, maka kita mengirimkan harapan kepada semua warga Indonesia yang berada di pulau-pulau kecil di seluruh tanah air. Izinkan saya mengakhiri